di LP3I Banten TV. Ini kebetulan teman-teman kita kedatangan tamu spesial ya. Setelah sekian lama bertemu lagi. Lama ini udah berapa bulan datang lagi, kita panggil lagi Pak. Jadi iya betul. Jangan bosan dengan LP3I. Tidak pernah bosan karena LP3I ini support perusahaan kami juga. Oh gitu ya. Pak, mungkin kita punya PR Pak untuk yang video-video sebelumnya itu tentang pemagangan ya Pak ya. Betul. Itu mungkin teman-teman kita konsen dengan pemagangan. Kenapa? Karena kita lebih ke vokasi. Jadi memang vokasi itu lebih banyak praktik kerja di industri, dan untuk pemagangan sendiri seperti apa nanti kita lihat di video ini. Oke Pak, mungkin dari Pak Rian sendiri untuk aktivitas di kantornya seperti apa Pak sekarang? Aktivitas di kantor ini memang 50-50 ya, 50% lapangan, 50% perkantoran. Jadi untuk kegiatan magang ini sangat diperlukan. Kebetulan memang LP3I ini ada beberapa kegiatan yang support dengan kami, yaitu kegiatan di manajemen perkantorannya dan akuntansinya. Ada akuntansi nggak sih? Kita ada komputer akuntansi ya teman-teman. Jadi memang di BCS Logistik ini yang sering digunakan adalah untuk office manajemen ya, betul, kantoran, dan memang untuk yang komputer akuntansi ya Pak, untuk di posisi akuntansi. Nah mungkin sebelum masuk ke magangnya sendiri nih Pak, mungkin ada persyaratan nggak sih Pak untuk magang di BCS? Kan nggak mungkin kita nyelonong masuk BCS, kan ada security juga ya. Nanti mentang-mentang kenal ya. Mentang-mentang kenal, terus apa aja yang perlu dipersiapkan, yang mungkin apa tuh Pak yang perlu dipersiapkan? Ya sama seperti perusahaan lainnya sebenarnya. Kalau menuju magang ke perusahaan kami ini pasti prosedurnya adalah biasanya ada dua nih. Apakah memang kampus yang menginginkan penempatan magang atau kami membutuhkan siswa magang? Oh gitu. Betul. Ini ininya ya, bagaimana untuk magang di BCS. Kita bahas BCS dulu ya Pak, nanti mungkin ada beberapa pesan yang kita bahas. Jadi kalau misalnya di BCS ini kita fleksibel. Kalau misalnya kami sedang dalam kondisi sangat urgent untuk membutuhkan magang, kami pasti langsung menghubungi LP3I untuk kita sesuai dengan kebutuhannya. Itu prosedurnya. Betul, nanti disusulkan surat pengajuan nama, jurusan seperti biasa. Surat pengantar magang ya. Pengantar magang, terus kemudian nanti kita balas surat balasan pengantar magang itu. Kemudian berapa bulan magangnya mungkin ya Pak? Oh ya, ditentukan tanggal mulai kapannya dan durasinya. Memang standarnya kan ada yang 3 bulan, gitu, dari kami ini ya. Cuma karena memang kondisi perusahaan yang cukup padat aktivitasnya atau mungkin sesuai dengan kebutuhan tidak sampai dengan 3 bulan, kita diskusi kan. Kita diskusi 1 bulan bisa atau tidak gitu. Buat kami ini magang 1 bulan atau 3 bulan itu memang secara waktu beda, tapi secara kualitas sebenarnya sama saja. Oh, ini teman-teman, ternyata pemagangan itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tergantung kebutuhan juga kadang. Tergantung ada yang ada juga yang sampai 1 tahun Pak ya. Bisa, tapi nanti aturannya kan berbeda karena pemagangan ini juga diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja juga. Jadi prosedurnya nanti akan ada beda lagi gitu. Maksimalnya 6 bulan ya Pak. Betul. Ya teman-teman sendiri mungkin di LP3I pemagangan hampir sama dengan di BCS ya. Teman-teman kita mengajukan 3 bulan dan nanti maksimal 6 bulan di satu perusahaan. Jadi oke. Nah mungkin skill apa sih Pak yang diperlukan di magang tadi? Kalau skill sebenarnya secara umum yang terpenting adalah komunikasinya bagus. Komunikasi. Jangan diem atau main HP. Ya soft skill. Jadi komunikasi yang bagus, kemudian kalau orang Jawa bilang greget itu ada rasa kemauan tinggi. Jadi ingin selalu pengen tahu, inisiatifnya tinggi. Jadi jangan melihat komputer nyala, pulang dibiarkan saja, dimatikan dulu. Nah, teman-teman harus ngikutin ya, jangan sampai karena hal yang sepele mungkin ya Pak. Betul sekali. Hal sepele ini kadang-kadang kalau perusahaannya besar, kadang kami juga melihat di kamera. Oh, ada CCTV. Jadi kalau kebanyakan ngobrol juga tidak bagus, terlalu banyak main gadget juga kami kurang respect. Jadi makanya kenapa 1 bulan kadang-kadang bukan karena kebutuhan kami, tapi karena evaluasi. Oh iya teman-teman nih yang perlu diketahui, ternyata magang itu nggak hanya teman-teman ke perusahaan terus mengerjakan sesuatu, ternyata ada penilaian juga ya Pak. Betul sekali. Ada juga yang dari magangnya ternyata diambil karyawan juga ya Pak. Kebetulan BCS ini memiliki ex-LP3I cukup lumayan banyak. Ada meskipun manajemen perkantoran ada yang jadi kepala mekanik dulu.
Kalau tidak salah seangkatan dengan ibu yang bekerja di sini, Bu Melda itu ada yang pernah di sini. Kemudian ada juga administrasi yang Kita banyak ya Pak. Ada banyak. LP3I ya, yang masuk. dan kami pun sampai dengan saat ini masih konsisten menggunakan LP3I karena memang kami sangat tersupport. Ya. Tidak perlu banyak mengatur, mereka sudah otomatis. Ya. Teman-teman yang perlu ketahui memang kurikulum LP3I itu kita memang samakan Pak. Jadi kita dengan industri, jadi kebutuhan industri memang kita support gitu. Salah satunya dengan pemagangan tadi. Kadang kalau saya boleh bocorkan, kebutuhan kami ini misalnya bukan istilahnya hard copy itu ya, berhubungan dengan bagaimana tata ruang file, tapi kita pengennya menghitung karena memang kebutuhan magangnya yang ada dalam manajemen perkantoran, kita tetap menggunakan mereka agar multifungsi dan bisa multitasking. Ya, multitasking ya. Ya, jangan hanya di akuntansi bisanya hanya mengetik. Kita pengennya juga dia bisa perkantoran. Karena kita tetap memposisikan mereka itu terlibat kegiatan yang mendekati atau mirip dan bahkan mungkin sama dengan kegiatan sesuai dengan jurusannya. Kita upayakan seperti itu. Ya. Pak, kalau misalkan kan kita ada beberapa jurusan di LP3I ya. Ini teman-teman mungkin kita bisa melihat di perusahaan seperti apa. Kalau misalkan jurusannya nih Pak, komputer akuntansi, ternyata kok saya ditempatinnya atau memang ditempatinya di HRD. Nah itu harus seperti apa tuh Pak menyikapinya? Iya. Jadi seperti tadi kita bahas itu Berarti bahwa kan penempatan bisa jadi tidak sesuai dengan jurusan ya. Iya. Tapi tidak perlu khawatir, hampir semua departemen atau bagian itu memiliki kegiatan akuntansi dan memiliki kegiatan manajemen perkantoran. Oh, berarti masih ada menyangkutnya. Betul, karena HRD pun kita menghitung lembur, bisa menghitung absensi, kemudian menghitung jumlah karyawan dan sebagainya masih banyak. Accounting itu kebanyakan tidak hanya sekedar menghitung, tapi menganalisis Ya, kenapa angka apa tinggi apa ya? gitu misalnya. Berarti untuk jurusan itu teman-teman ternyata untuk jurusan tidak menentukan dari posisi magangnya Pak ya? Betul, Apalagi tidak untuk begitu kerja ya? menjadi mutlak maksudnya. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk magang, daripada tidak ada kegiatan magang sama sekali, ambil. Oh, iya. Karena Mas, dalam dunia industri pun lulusan tertentu belum sesuai pekerjaannya dengan lulusannya. Oh, ini ya teman-teman ya. Jadi secara global ternyata jurusan itu belum tentu menentukan posisi kerja ya Pak? Betul. Tadi itu yang kita sampaikan, ketika magang kamu ini bagus, soft skillnya bagus, attitude-nya bagus tadi itu, komunikasi bagus, Ya. bukan tidak mungkin bisa diterima di pekerjaan di sebuah perusahaan itu, tapi bagiannya bagian yang tidak sesuai dengan jurusan. Oh. Jangan salah, manajer HRD di perusahaan BCS bukan seorang lulusan psikologi Oh, misalnya, teman-teman, tapi ya. seorang Ya. akuntan. Oh, iya. Ya. Jadi penting ya? Teman-teman, jadi gini ya, berarti ini menarik ya Pak ya. Jadi kadang banyak mahasiswa itu kan lebih banyak persepsinya saya orang manajemen, saya harus kerjanya di administrasi. Ternyata begitu dimasukin ke keuangan, mereka langsung Kaget. atau enggak, oh saya nggak mau ditempatin di sini. Padahal itu membuat sesuatu yang baru ya Pak, dapat ilmu yang baru. Iya, jadi lebih bagus memang kita memiliki ilmu yang banyak. Oh, ilmu yang banyak. Kalau misalnya kita suatu ketika nih mau melamar di sebuah perusahaan yang dibutuhkan adalah accounting, kita memang kebetulan akuntansi lulusannya, tapi ternyata ketika ngobrol banyak lebih menuju kepada manajemen perkantoran, ternyata perusahaan butuh, bukan tidak mungkin diambilnya itu. Oke. Jadi apapun jurusan kamu, Berarti intinya harus belajar yang lain, harus belajar ya. belajar yang banyak. Nah, teman-teman, ini tipsnya ya. Jadi harus banyak belajarnya. Terus nanti Pak, untuk pemagang ini pentingnya sih Pak buat perusahaannya atau buat mahasiswanya? Pemagangan ini menjadi salah satu hal yang saya anggap ini penting sekali ya, karena lebih dari 10 tahun saya mengikuti kegiatan HRD ini, magang ini menjadi salah satu yang saya amati, yaitu betapa senangnya teman-teman memiliki kesempatan magang. Kenapa? Karena dengan magang teman-teman ini memiliki kesempatan mengenalkan dirinya sendiri kepada perusahaan itu tanpa harus repot-repot mengirimkan CV dengan menjelaskan detail-detail kegiatan. Jadi explore-nya ya Pak ya? Explore-nya jauh lebih bagus. Karena apa? Melihat langsung. Lihat langsung ya. Saya melihat Ya. anak itu terampil, inisiatif bagus, Ya. komunikasi bagus. Kadang kita melihat CV memang bagus, pengalamannya A, B, C, D, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa tulisan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, ternyata teman-teman berarti untuk perusahaan itu
bisa menjadi database sumber daya manusia ya Pak. Begitu Betul. misalkan dari magangnya bagus dan memang ada kesempatan ke depan bisa jadi dipanggil lagi ya mungkin ya Pak. Betul. Jadi teman-teman yang magang ini memiliki kesempatan untuk masuk ke database kami. Oh iya. Jadi database internship. Jadi bagaimana kita pernah berkegiatan bersama, lalu ketika nanti user ini ternyata membutuhkan karyawan dalam waktu cepat, yang dipanggil pertama biasanya pernah magang. Ya ini memang menarik karena proses dari magang ujungnya adalah inginnya menciptakan anak atau si mahasiswa ini bisa bersiap diri menuju dunia kerja kan begitu. Iya, iya. Yang kita cari adalah dunia karirnya. Dunia karir. Kalau bilang tentang kesempatan karir besar, sangat punya potensi bagus karena yang namanya magang ini adalah kesempatan untuk melatih kerja, Oh, melatih kerja. bukan hanya belajar. Ya, ya. Ingat ketika belajar berarti Anda sudah ketika bekerja berarti Anda sudah belajar yang dibayar. Kan bukannya keren. Ya, ya. Kita belajar tapi dibayar. Ya. Enak kan? Kayak magang ya Pak. Bukan magang malah kita bayar. Kita kan mengeluarkan bensin, kita mengeluarkan uang makan, tapi kalau sudah bekerja Ya, kita yang dibayar ya Pak. kita yang bayar. Nah, magang ini menjadi penting karena kita tidak perlu lagi mengetes anak ini untuk bisa apa sih. Oh, karena sudah kelihatan Pak waktu magangnya. Betul. Ya mungkin bisa jadi dilakukan rekrutmen internal. Kalau misalnya dilakukan internal pun tetap dikasih kesempatan, tapi poin plusnya adalah ketika nanti wawancara. Karena sudah terbiasa melakukan kegiatan yang dituju sama, kita akan tahu detail. Oh, Tapi tahu ya Pak. Tapi bagi yang belum pernah akan bingung mau ngomong apa gitu kan. Berarti nyambung sama video wawancara ya. Nah, Kalau itu. misalkan ketinggalan dari video wawancara bisa di Betul. di LP3 Bisa menuju ke video wawancara yang kemarin itu. Ya. Bisa ceritakan tuh pengalamannya pada saat magang di tempat itu juga. Ya, teman-teman kayaknya tadi ada kesempatan karir, berarti karirnya harus dibahas lagi nih Pak. Mungkin nanti teman-teman kita buat di video selanjutnya. Kalau misalkan dari komen-komen banyak, dari like, dari subscribe-nya banyak, kita akan buat video tentang karir ya Pak ya. Kalau komennya bagus dapat beasiswa nggak? Nah, nanti kita ada potongan beasiswa Pak. Keren. Nah, nanti teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya Pak. Iya. Subscribe, komen, dan like. Ya. Komen yang bagus, Ya, membangun untuk kita semua. Jangan berhenti di sini, jangan menyerah. Pokoknya terus berkarya bisa menjadi orang yang mandiri, tidak nyusahin orang tua. Jangan lupa teman-teman untuk video selanjutnya di LP3 Banten TV.